Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan materi tentang analisis diskriminan yang beranggotakan Lutfiani NPM 1901010075, Yulia Nisfi Aryani NPM 1901010081, dan Nanda Ristina NPM 1901010101. Di sini yang pertama ada pengertian diskriminan. Analisis diskriminan merupakan sebuah metode untuk menentukan skor komposit yang dihitung berdasarkan variabel-variabel yang melekat pada sampel. Nah, sehingga berdasarkan skor komposit tersebut, kita bisa mengelompokkan anggota-anggota sampel ke dalam grup-grup tertentu. Biasanya alat yang digunakan oleh seorang peneliti, misalnya pada dia saat ingin menebak pengelompokan variabel dependen yang bersifat dikotomus, contohnya seperti bangkrut dan tidak bangkrut, dengan menggunakan beberapa variabel independen, yaitu seperti rasio keuangan perusahaan tertentu. Selanjutnya ada dua asumsi utama yang harus dipenuhi pada analisis diskriminan. Yang pertama, sejumlah P atau variabel harus berdistribusi normal. Yang kedua, matris varian kovarian variabel penjelas berukuran PXP pada kedua kelompok harus sama. Jadi, dapat dianalogikan dengan regresi linier, maka analisis diskriminan merupakan kebalikannya. Pada regresi linier, variabel respon yang harus mengikuti distribusi normal dan homoskedastis, sedangkan variabel penjelas diasumsikan V-set. Artinya, variabel penjelas tidak disyaratkan mengikuti sebaran tertentu. Untuk analisis diskriminan, variabel penjelasnya seperti sudah disebutkan di atas tadi, yaitu harus mengikuti distribusi normal dan homoskedastis, sedangkan variabel responnya yaitu V-set. Adapun asumsi analisis diskriminan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, multivarian normality, yaitu semua variabel diskriminan secara bersama-sama terdistribusi normal. Jadi asumsi yang diperlukan untuk keperluan uji signifikan, tetapi tidak ada batas yang jelas mengenai sampai seberapa jauh penyimpanan terhadap normalitasi yang diperbolehkan. Yang kedua ada matris kovarian dua kelompok relatif sama, atau dengan kata lain kondisi homokedastis terpenuhi, yaitu pelanggaran terhadap asumsi ini akan mempengaruhi kecepatan klarifikasi dan hasil uji signifikan pengujian dapat dilakukan dengan box M. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penggunaan analisis diskriminan pada penelitian. Nah, yang pertama itu ada skripsi, yang kedua ada tesis, yang ketiga ada jurnal nasional, dan yang keempat ada jurnal internasional. Selanjutnya di sini ada tujuan dari analisis diskriminan. Nah, yang pertama itu membuat suatu fungsi diskriminan atau kombinasi linear. Nah, ini itu dari prediktor atau variabel bebas yang bisa mendiskriminasi atau membedakan kategori variabel tak bebas atau kriterion. Nah, artinya mampu membedakan suatu objek responden masuk kelompok atau kategori yang mana. Kemudian yang kedua, itu dapat menguji apakah ada perbedaan signifikansi antara kategori atau kelompok yang dikaitkan dengan variabel bebas atau prediktor. Kemudian yang ketiga, itu dapat menentukan prediktor atau variabel bebas yang mana dapat memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya perbedaan
perbedaan antar kelompok. Kemudian yang keempat itu mengklarifikasi atau mengelompokkan objek atau kasus ataupun responden ke dalam suatu kategori atau kelompok yang didasarkan pada nilai variabel bebas. Kemudian yang kelima itu mengevaluasi keakuratan klasifikasi. Selanjutnya di sini ada kegunaan dari alat analisis koefisien determinasi. Nah, yang pertama itu sebagai ukuran ketepatan atau kecocokan garis regresi yang dibentuk dari hasil pendugaan terhadap sekelompok data hasil observasi. Kemudian yang kedua itu dapat mengukur besar proporsi presentasi dari jumlah ragam Y yang diterangkan oleh model regresi. Kemudian di sini ada istilah dasar dalam analisis diskriminan berganda. Nah, ini ada beberapa istilah dasar. Yang pertama itu ada box M. Nah, ini itu adalah pengujian statistik mengenai kesamaan matriks kovarian variabel bebas di semua kelompok variabel tergantung. Kemudian yang kedua ada centroid. Nah, ini itu adalah nilai rata-rata untuk nilai Z diskriminan semua objek dalam kategori atau kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga ada diskriminan loading. Nah, ini itu pengukuran kolerasi linier sederhana antara setiap variabel bebas dan nilai Z diskriminan untuk masing-masing fungsi diskriminan yang disebut dengan structure correlation. Kemudian yang keempat itu ada diskriminan weight. Nah, ini itu adalah bobot yang besarnya berhubungan dengan kekuatan diskriminatori variabel bebas di semua kelompok variabel tergantung. Nah, jadi semakin besar nilainya itu semakin besar kekuatan pembedanya dan sebaliknya. Jika nilainya kecil, maka kekuatan pembedanya juga kecil. Nilai ini disebut juga dengan koefisien diskriminan. Kemudian yang kelima ada eigenvalue. Nah, ini itu adalah koefisien korelasi kanonis yang dikuadratkan yang memberikan estimasi jumlah varian yang dibagi antara masing-masing variat kanonis dari variabel-variabel bebas dan tergantung yang disebut juga dengan eigenvalue. Kemudian yang keenam di sini ada fungsi diskriminan. Nah, fungsi diskriminan adalah variabel bebas yang dipilih karena kekuatan pembeda yang digunakan untuk memprediksi keanggotaan kelompok. Nilai prediksi fungsi diskriminan ini disebut dengan nilai Z diskriminan. Kemudian yang ketujuh itu ada nilai Z diskriminan. Nah, ini adalah nilai yang didefinisikan oleh fungsi diskriminan untuk setiap objek dalam analisis yang umumnya dinyatakan istilah yang distandarisasi. Kemudian yang kedelapan ini ada variat. Nah, variat itu adalah kombinasi linier yang mewakili jumlah dua variabel bebas atau lebih yang mengompromikan fungsi diskriminan. Kemudian yang kesembilan itu ada Wilks lambda. Nah, ini itu mempunyai kisaran dari 0 sampai 1 di mana nilai yang mendekati 1 itu menunjukkan bahwa rata-rata kelompok mempunyai nilai yang sama, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika nilai mendekati 0, maka rata-ratanya itu berbeda secara signifikan. Yang selanjutnya adalah prosedur analisis diskriminan berganda dalam IBM SPSS. Di sini ada 5 prosedur. Yang pertama adalah merumuskan masalah riset. Kemudian adalah membantu desain variabel. Untuk desain variabel ini masuk pada perintah variabel view. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan ke data IBM SPSS. Jadi untuk memasukkan data, masuk ke perintah data view, setelah itu masukkan data mulai dari data ke-1 sampai dengan data yang terakhir. Dan yang keempat adalah menganalisis data IBM SPSS. Dan yang terakhir adalah melakukan interpretasi untuk menjawab masalah penelitian. Untuk melakukan interpretasi ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah menguji kesamaan rata-rata kelompok. Untuk melakukan pengujian kesamaan rata-rata, kita menggunakan dua cara, yaitu dengan angka Wilks lambda dan dengan angka signifikan angka. Selanjutnya adalah menguji kesamaan varian. Jadi untuk menguji kesamaan varian digunakan dengan angka box M dengan ketentuan sebagai berikut. Jika signifikansi lebih dari 0,05, HO tidak diterima.
Namun apabila signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dan yang terakhir adalah menganalisis ringkasan fungsi-fungsi diskriminan kanonis. Analisis ini menampilkan kolerasi antara variabel tergantung dengan 4 variabel bebas dalam sebuah tabel. Selanjutnya adalah melakukan analisis lanjutan untuk membuat kesimpulan. Yang pertama adalah grup statistik. Jadi grup statistik itu berisi data statistik deskriptif seperti rata-rata untuk variabel-variabel bebas yang digunakan baik untuk kelompok pertama maupun kelompok kedua. Selanjutnya adalah variabel entered atau removed. Jadi variabel entered atau removed itu memperlihatkan variabel-variabel bebas mana saja yang memenuhi persyaratan dalam persamaan diskriminan variabel yang dimasukkan ke dalam menggunakan metode stepwise, maka variabel yang dimasukkan hanya variabel-variabel yang mempunyai nilai F tinggi. Selanjutnya adalah variabel in the analysis. Jadi variabel in the analysis itu merupakan kondisi urutan variabel-variabel bebas yang dianalisis tahapan pemasukan variabel yang ditentukan oleh besar kecilnya angka sig. Selanjutnya adalah Wix lambda. Jadi Wix lambda itu merupakan jumlah varian diskriminan nilai yang tidak dapat dijelaskan oleh adanya perbedaan dalam kelompok-kelompok yang diteliti. Yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi diskriminan terdiri dari yang pertama adalah nilai kolerasi kanonis eigenvalus. Yang kedua adalah Wix lambda. Yang ketiga adalah struktur metrik. Yang keempat adalah canonical discriminant function coefficient. Yang kelima adalah rata-rata kelompok atau group centroids. Dan yang kelima adalah statistik klasifikasi. Dan yang terakhir adalah konsep-konsep dasar analisis diskriminan. Di sini ada beberapa konsep. Yang pertama adalah rata-rata. Yang kedua adalah diskriminan. Yang ketiga adalah fungsi diskriminan. Yang keempat signifikansi. Yang kelima varian. Yang keenam matriks covariance. Dan yang terakhir adalah grup centroid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.